Yang belakang nggak sih? Hai hai. Halo. Selamat sore Sobat Medcom. Maaf ya, agak telat sekitar 6 menit kita karena ada setting sedikit. Apa kabarnya teman-teman sore hari ini? Nanti kita invite kalau sudah yang nonton dan sekitar 5 boleh ya, 5 ya. Coba kasih saya 5, asik. Di sana hujan nggak guys? Di sini tuh hujan ya tadi ya? Iya, hujan deras. Hujan deras dan kayaknya udah berhenti sih sekarang. Sore hari ini kita tuh bakal interview. Jadi live TikToknya interview sama anak muda Indonesia yang baru aja mengharumkan nama Indonesia di kampus luar ya, di Australia. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang kenal kali ya, namanya Abang Bang Robinson. Bang Robin. Udah nih. Kita invite gimana ya? Robin udah gabung belum ya? Kok belum kelihatan? Bin, ayo. Teman-teman nanti boleh ini ya, boleh komen-komen kalau mau nanya langsung sama Robin, sama narasumber kita sore hari ini, boleh banget. Langsung aja komen di bawah. Sebentar ya. Tan, invite-nya Tan, tolong ya. Oh ini udah nih, udah join, tinggal di Thank you. Hai. Oh, hai. Suara aku kedengeran nggak? Dengar. Suara Oke. jelas ya? Oke. Udah selesai urusan antar mengantar. Sudah. Aduh, makasih ya udah mau nyiapin waktu sore-sore nih sharing sama teman-teman. Sama Sobat Medcom. Sehat Robin? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Aku tuh kaget loh. Kemarin tuh diminta sama timku buat ini nih ada yang anak Indonesia yang speech di OC. Terus berseliweran kan di FYP dan sebagainya gitu. Robin, bukannya Robin udah kuliah ya? Itu yang video lama kali, gue bilang gitu kan. Ternyata kamu kuliah lagi ya. Wow, keren. Nah, betul. Ini mungkin Robin mau sapa-sapa dulu ke teman-teman sebelum aku kenalin. Aku kenalin dulu ya. Teman-teman, Sobat Medcom, sore hari ini kita kedatangan tamu, anak muda yang, pokoknya kalau ngelihat prestasinya ya kayak merinding gitu. Robin ini kita manggilnya Robin aja, tapi kalau kawan-kawan mau manggil abang-abang Robin, Ito Robin, silakan ya. Robin ini kelahiran Tanjung Beringin, Sumatera Utara, founder Yayasan Mimpi Besar Indonesia, terus alumnus Columbia University, dan yang terbaru nanti kita cerita-cerita ya, barusan lulus dari mana. Judulnya nih Bin, anak petani yang kini punya 2 ijazah dari 2 kampus top di Amerika dan Aussie. Gila sih ini sih. Dari Tanjung Beringin ke Amerika ya, terus ke Aussie. Ini gila banget. Kamu mungkin mau sapa-sapa dulu Sobat Medcom yang ada di rumah. Silakan Bin. Ya betul. Terima kasih ya. Thanks for having me.
Buat teman-teman, sahabat Medcom yang ada di manapun lah ini. Sebelum kita mulai, tap layar dulu dong, biar rame. Asik. Iya lagi. Ya, tap layar dulu, biar rame, biar Aha. lebih seru ngobrolnya gitu. Oke. Apalagi sore nih ya, mungkin kalau orang teman-teman yang di Jakarta baru pulang kerja, macet, sambil nonton live, boleh banget. Iya. Kita cerita-cerita nanti di sini. Tapi lagi di Jakarta apa lagi di mana ini? Lagi di Jakarta benar, karena Oke. baru pulang dari Melbourne sama orang tua kan. Nanti mau pulang ke Tanjung Beringin atau masih stay di sini dulu? Aku stay Jakarta dulu karena spill sedikit lah ya. Oke, sebentar Karena ada pertanyaan sih. betul, karena bentar lagi juga buku kedua aku akan publish. Udah kedua aja gitu kan, Iya. keren banget ya. Oke, tadi nyambung obrolan kita di awal tadi soal Robin kuliah lagi. Aku kaget, jujur kaget karena aku kira itu video lama. Aku kira juga ini, mungkin Robin ngambil PhD, ngambil doktor. Ternyata ini masih master juga ya? Iya, my second master. Oke, your second master. Boleh diceritain nggak, Bin? Kenapa kemudian kamu milih master lagi, nggak PhD aja? Terus jurusan apa dan di kampus apa, Bin? Yang untuk yang kedua ini? Well, sebenarnya dulu itu sempat berpikir ya, aku mau ngambil PhD langsung atau mau S2 lagi, atau mungkin kerja lagi gitu. Karena basically setelah aku lulus dari S2 dari Columbia University, aku tuh udah kerja 5 tahun kan. Iya, 2018. Terus aku berangkat ke Aussie, ke Melbourne itu 2023. 5 tahun kan. Nah, terbersitlah di dalam pemikiran aku bahwa setiap contohnya nih ya, kita ngisi sharing dengan teman-teman di universitas dan segala macam itu, kan banyak nih teman-teman yang tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Iya. Anyway, ini bindeng karena apa ya? Apa aku perlu lepas AirPods ya? Lepas aja, nggak apa-apa. Kayak aku juga nggak pakai. Aku nggak pakai juga. Ya kan, lebih enak ya. Oh, ke pause. Agak. Nah, lanjut. Ya, jadi aku berpikir, teman-teman nih kan beasiswa, contohnya jatah beasiswa, let's say, ya dubbing loh. Ada yang bilang di dubbing emang dubbing. Ya, suaranya dubbing nggak Tante? Coba dicek deh. Bentar ya, sambil dicek ya guys. Sambil tap boleh. Iya, tap biar rame. lanjut. Kayaknya kalau di aku sih nggak apa-apa ya, suaramu aman-aman aja. Iya, tapi di apa sini... suaraku? Nah, suaraku yang dubbing ya? Bukan, jadi kalau aku ngomong, nah tuh. Echo. Iya, echo ya. Terlalu kenceng kali Kak. Oke, sebentar aku kecilin ya. Coba. Halo? Masih aman sih, tapi ya udah better lah. Oke. Nah, suaraku yang kayak kalau aku ngomong itu kebayang kayak berbalik ya. Iya. Oke, lanjut. Oke, kan aku mikir kalau teman-teman yang nggak dapat kesempatan beasiswa ini gimana sih sebenarnya? Nggak sih alternatif atau another way untuk bisa kuliah di luar negeri? Gitu. Nah, aku kepikiran karena speaking of kerja sambil kuliah di Amerika itu kan lumayan sulit karena memang kalau kita visa student kita nggak boleh kerja off campus. Jadi based on my personal experience when I was in the United States, kita nggak boleh kerja itu di luar kampus. Kecuali internship, even like waktu aku internship dulu itu nggak boleh dibayar akunya ya. Jadi program aku itu nggak boleh dibayar. Plus juga memang student visa itu nggak bisa, hanya bisa kerja di kampus, either mau jadi asisten dosen atau research assistant dan segala macam sebagainya. Nah, aku mendengarkan cerita dari salah satu teman alumni dari Australia, kalau di Australia itu bisa kuliah sambil kerja. Terus aku cari nih Google, bener nih menarik. Nah, aku pikir, kalau aku belum merasakan langsung di sana, mungkin aku mau bercerita juga agak kurang powerful ya.
Karena nggak ngerasain Jadi sendiri kan. Iya, ini agak menarik sih. Jadi I sacrifice myself untuk bisa mencari bukti nyata. Ini bener nggak sih? Bisa nggak sih? Possible nggak kalau kita kuliah sambil kerja? Terjunlah ke sana gitu. Nah, waktu di sana itu bingung. Kira-kira aku mau ngambil S2-nya lagi itu yang related dengan S2 aku yang sebelumnya. Yang sebelumnya, atau aku mau ambil yang baru. Ketemulah sama teman-teman yang ada di sana, kemudian sharing dan segala macam. Dan kebetulan waktu aku ke sana itu juga udah kayak termnya itu udah mulai kan, jadi agak sulit untuk mencari jurusan yang sebenarnya aku mau. Gitu. Terus adalah informasi mengenai jurusan information system ini. Information apa? Information systems. Oh, information system. Jadi master kedua aku itu di information systems, yang aku mikir, gila, ini beneran IT gitu ya, part of IT tapi bukan IT banget lah. Kalau konsentrasinya kita dia perpaduan sama manajemen gitu kan. Bener. Nah, aku pikir-pikir, oke, I want to challenge myself lah. Karena dulu undergrad aku kan fisika juga ya. Karena menurut aku, oke, boleh lah kita coba. Artinya, jadi kan double nih yang mau aku share ketika aku lulus nanti. Yang pertama, aku bisa kuliah sambil kerja. Yang kedua, aku survive walaupun jurusannya berbeda. Nah, itu sebenarnya niat atau goal utamanya, dan bener-bener sih maksud aku, ketika kita memiliki kemauan, niat, bisa gitu. Walaupun semuanya lari dari jalur ya, artinya aku harus kerja untuk bisa membayar uang kuliah. At the same time, aku juga harus berjuang untuk kuliah di mana itu bukan my expertise. Tadi yang core-nya ya. It's not my thing. Gitu loh. Jadi kalau ngomongin mata kuliah, contohnya kita ada belajar tentang ethics, kemudian yang general lah. Itu tuh kayak easy gitu loh, karena ya udahlah itu dalam dunia kerja dan segala macam. Nah, tapi kalau udah masuk ke bagian IT-nya nih, contohnya database segala macam, kayak itu, wow, ini agak-agak gimana? Tapi ya itu tadi. Challenging. Itu tadi, tantangan itu yang membuat menurut aku menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan kayak bisa aku share ke teman-teman yang lain. Jadi semangat utamanya adalah kepengen sharing dengan apa yang real kamu rasain gitu ya. Kalau yang pertama itu kan kamu melalui jalur beasiswa gitu ya. Dan itu menginspirasi banyak orang, karena waktu itu Robin benar-benar dari Tanjung Beringin ya, sosok yang ayah petani mungkin dengan ekonomi yang sangat terbatas gitu, ternyata bisa berangkat dengan beasiswa. Sekarang ada inspirasi baru, jadi kuliah sambil bekerja. Nanti kita cerita lebih lanjut ya. Ini lulusnya juga Sobat Medcom keren gitu ya. Kemarin itu aku lihat kamu jadi speakernya ya, jadi pembicara ketika lulusan, jadi perwakilan angkatan, betul gitu ya? Diceritain dong Bin, kenapa bisa kamu yang terpilih waktu itu? Dari kampus sih sebenarnya, karena kalau dulu waktu di Columbia University kan kita nggak ada yang seperti ini ya, di fakultas di Columbia sendiri, pengetahuan aku gitu, karena waktu itu tuh nggak ada deh ya, nggak salah ya, aku agak lupa karena 2018. Nah, di kampus ini itu ada satu hal yang menarik, karena mereka akan memilih mahasiswa itu yang benar-benar bisa menginfluence juga dengan history, dan juga ada setidaknya memiliki satu semacam penghargaan gitu loh. Jadi aku ada di aku lupa semester berapa, aku juga kaget sebenarnya dapat email itu kalau aku dapat yang namanya penghargaan excellence, apalah gitu, kayak apa sih gitu kan, dari kampus. Iya, dari kampus, kaget aja gitu loh. Di semester itu aku dapat penghargaan itu gitu. Jadi wow, ini menarik. Iya. Gitu. Kaget aja sebenarnya, tapi ya menurut aku ini kagetnya karena menurut aku, aku dapat penghargaan ini dari nilai aku di semester itu. Yang menurut aku, oh ya benar sih, karena kan udah melakukan hal yang terbaik. Jadi sebenarnya kalau mendapatkan nilai yang bagus itu menurut aku, oh ya udah, karena memang
belajar dan kewajibanmu kayak juga, nyiapin. kebutuhanmu juga kan. Betul, karena memang wajib lulus, wajib ngerjain tugas dan segala macam, presentasi dan segala macam. Tapi kan ketika Ya. mendapatkan kayak award gitu itu kan kayak, bonus gitu loh, bonus yang nggak disangka gitu. Nah, baru waktu mau graduation itu di director kampus itu tanyain ke kamu bisa datang nggak temuin saya di kantor Oke. untuk ngebahas segala macam. Oh, oke. Gitu. Mungkin ada beberapa kandidat. Terus dia tanya tentang dulu di perkuliahan bagaimana, sekarang bagaimana, dan kedepannya kamu jadi apa sih? Gitu. Kalau misalnya kamu terpilih nih, kamu bisa boleh nggak disiapin draft untuk ini segala macam. Nah, baru confirm. Dan aku tuh nggak ada banyak persiapan untuk itu, gitu. Untuk speech aku langsung bikin draft. Aku share deh kayak di sosial media aku kalau aku di confirm menjadi perwakilan Class of 2026 dan draft aku juga di proof gitu loh. Jadi kayak wow, ini official nih gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ngelihat video aku yang di sosial media waktu aku di graduation itu, aku kayak bukan nggak persiapan ya, tapi pada waktu itu kan aku harus jemput orang tua aku ke Jakarta. Betul. Kemudian sampai di sana aku harus namanya menemani orang tua, dan aku tuh sampai sekarang bahkan suara aku masih bindeng karena aku istirahatnya masih kurang gitu. Jadi aku agak worry sebenarnya di wisuda itu aku mampu nggak ya. Nah, pada akhirnya aku mulai berpikir bahwa ya udah deh sambil baca nggak apa-apa lah ya, toh ini idenya kan tipnya dari aku gitu. Jadi kadang aku mikir kayaknya aku bisa melakukan hal yang lebih baik lagi, tapi I did my best. Bahkan sehari sebelum wisuda itu suaraku itu hampir punah, hampir hilang. Parau gitu ya. Iya. Terus disiapin sama teman-teman Lemon, sama Madu gitu loh, jadi bisa. Suara itu udah thankful banget lah gitu. Aku tuh cuma melihat kutipan ya, potongan-potongan pidatomu. Tapi intinya apa yang kamu sampaikan yang paling bermakna gitu ya, selain tentang keluarga, aku dengar sepintas-sepintas. Apa Bin? Sebenarnya sih yang aku highlight di situ itu adalah ada beberapa part. Yang pertama, bagaimana kampus aku ini sangat mensupport kita yang sebenarnya sambil kerja. Yang tadinya aku ambil kelas hari Senin, cuman gara-gara ada kerjaan di hari Senin itu, aku komunikasi dengan dosen, boleh nggak aku ambil kelasnya duduk di kelas yang lain di hari Rabu. Dibolehin. Jadi kan itu communication skills ya. Aku belajar tentang itu. Aku bilang kalau kampus aku itu nggak hanya dari nggak ada di textbook gitu loh, yang diajarkan itu benar-benar kayak profesionalitasnya aja. Kemudian waktu mamaku sakit, terus mereka supportive banget. Jadi mereka nge-treat aku itu nggak hanya sebagai mahasiswa aja, tapi benar dianggap kayak saudara, sebagai anaknya gitu loh. Jadi sangat bersyukur. Kemudian aku bercerita mengenai aku dulu dapat beasiswa. Yang aku ceritain tadi, dulu aku dapat beasiswa itu berbeda dong, karena aku fokus untuk belajar aja. Ini aku bayar sendiri, aku harus sambil kerja, harus bisa mengatur waktu, tenaga, pikiran, dan semuanya itu secara bersamaan kan, at the same time. Kemudian aku bilang di situ juga bahwa ini adalah salah satu bukti bahwa kalau kita memiliki mimpi, kalau kita memiliki keinginan, dan kita bekerja keras berjuang untuk meraih itu, it's possible. Jalannya ada ya, pasti. Gitu. Aku jelasin di situ. Plus, aku bilang, aku dari daerah yang dulu waktu aku kecil itu belum ada listrik. Iya, aku nyimak itu. Waktu dulu aku di kampung itu, aku belum bisa berbahasa Indonesia. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun aku belum bisa saat itu. Jadi masih bahasa daerah setempat ya? Yes. Masih bahasa Batak Toba. Jadi di rumah, keluarga, teman-teman waktu kecil itu ya bahasa Batak Toba gitu. Jadi challenge aku itu dulu bukan hanya bahasa Inggris, bahkan bahasa Indonesia. Aku jelasin di situ, di panggung aku bilang itu gitu. Dan sekarang aku berdiri di depan kalian speaking in English. Yang kayak
Bisa gitu loh, ya kan? Kayak dulu nggak kebayang gitu ya. Kayak gue bahasa Indonesia aja masih belibet gitu. Makanya, kalau ingat-ingat dulu gila, lampu nggak ada, listrik nggak ada, bahasa Indonesia pun tak bisa. Sekarang aku di podium di Melbourne, berdiri di depan ratusan mahasiswa yang di wisuda saat itu berbicara Keren. dalam bahasa Inggris. Aku merinding loh. Jadi ini sekaligus buat menyemangati ya teman-teman kalau yang mungkin di sekolah bahasa Inggrisnya masih terbatas. Itu masih ada harapan ya, Bin. Pengen tahu dong, Bin, gimana caranya dari broken English, bahkan broken bahasa Indonesia gitu ya, Robin bisa akhirnya fluent gitu, bagus gitu bahasa Inggrisnya. Dan apalagi akademis, kalau di kampus kan harus bahasa Inggrisnya akademis begitu ya. Itu lebih setingkat lebih, bukan yang conversation biasa aja. Itu gimana tuh, Bin, cara kamu memperbaiki itu? Kalau aku pribadi, ini aku bisa share di sini ya. Mungkin kalau teman-teman baca buku aku yang pertama, aku jelasin itu bahwa dulu aku persiapan untuk tes bahasa Inggris untuk daftar ke Columbia University itu 1 tahun. Ya, aku literally Januari sampai Desember dalam 1 tahun itu aku belajar setiap hari, pulang kerja itu di Jakarta tuh. Pulang kerja aku belajar, pulang kerja aku belajar. Yang pertama itu pastinya harus disiplin. Yang kedua, kita tahu nih kekurangan kita di mana, kita perbaiki terus dan tidak malu bertanya dan menerima feedback atau masukan. Especially in speaking and writing ya. Karena contoh kita berbicara nih salah grammar kah atau pronunciation-nya, kemudian di writing itu benar-benar kamu nggak boleh begini, ini better seperti segala macam. Itu feedback itu tuh yang membangun, diterima. Gitu. Dulu kamu partner ngobrolnya siapa tuh kalau untuk latihan? Dulu punya teman juga sama, kita ini scholarship hunter. Jadi dulu dia dapat beasiswa juga ke Australia. Aku ke Amerika, dia ke Australia. Kemudian kalau teman yang satu lagi juga ke Amerika dengan beasiswa yang lain gitu loh. Jadi kita tahu kalau dia kemampuannya lebih dari kita belajar dari dia. Gitu. Kemudian dia juga contohnya dia tahu kalau kita itu paham tentang dia yang tanya kita, menurut kalian nih FP-nya ini udah oke belum? Ada apa yang kurang gitu. Jadi kita belajar bersama. Jadi cari partner ngomong juga penting ya? Penting karena terkadang kita tidak mungkin kurang bisa melihat kekurangan atau kesalahan yang ada di kita. Kita merasa udah perfect. Kita pakai tulisan nih. Kita nulis esai itu kita ngerasa keren banget. Tapi kita lain baca itu sama kayak kita susah melihat apa sih namanya ini yang di kotoran mata gitu loh. Susah ngelihat diri sendiri, tapi melihat orang lain cepat banget. Kok ada itu tuh gitu. Jadi menurut aku pribadi minta second opinion itu penting banget. Betul banget. Jadi second opinion itu penting untuk memperbaiki semuanya. Plus juga aku tuh sebenarnya digodok ataupun di planning bener-bener digembleng. Karena kebayang dari anak fisika, dari yang bahasa Inggris masih sangat terbata-bata, terus langsung ke New York. Yang aku cerita di pusatnya begitu ya. Yes, jadi di buku aku kedua aku ceritain ini nih. Di buku kedua aku ceritain perjuangan aku ketika kuliah di Amerika Serikat, di mana aku hanya tidur sejam 2 jam untuk benar-benar bisa catch up sama pelajaran mata kuliah tugas, dan itu pun kadang nggak terkejar di semester awal. Nah, jadi teman-teman di buku kedua aku itu literally cerita tentang perjuangan aku selama di Amerika. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin baca bisa lihat tuh, bisa ada gambaran sebelum berangkat, coba persiapin itu. Nah, kalau yang kedua kemarin di Australia, struggle-nya itu karena kerja. Karena maksudnya udah pernah kuliah S2 di Amerika, jadi ketika S2 di Australia kemarin itu untuk perkuliahan menurut aku bukan lagi hal yang kayak momok terbesar atau challenge terbesar. Enggak dari nol banget deh ya. Betul. Pokoknya ya. Udah pernah dan aku hanya tinggal adjust the system gitu. Tapi untuk kerjanya it was literally from the scratch. Iya, makanya kayak dunia baru aja gitu loh di Australia. Oke, keren. Mengingatin lagi teman-teman kalau mau tanya sama Robin, yuk gas, dia tanya aja di komen-komen ya.
Bin, dari tadi kita ngomongin kamu kerja. Kamu kerja di mana sih waktu sambil kuliah itu dan kerja apa? Pokoknya kerja serabutan. Serius? Betul. Kalau aku boleh cerita nih ya teman-teman, dulu itu aku tempat bersih-bersih di kampus. Jadi cleaning service. Waduh. Makanya kalau orang-orang bilang, wah kamu lulusan Columbia tapi jadi cleaning service ya gitu. Enak. Kayak aku pikir ya aku kan nggak gengsi ya, artinya hidup itu adalah proses. Yes. Karena tanpa proses yang kita lalui itu kita mungkin tidak berkembang. Dan menurut aku pribadi, aku butuh uang untuk bayar kuliah. Jadi sebenarnya ini disclaimer ya. Aku kan udah kerja tuh, sebenarnya aku punya tabungan. Yeah. If I want to use my money, I could. Bisa aja sebenarnya. Bisa aja. Tapi aku kan mau dari sekolah supaya aku bisa jelasin, aku bisa kasih tahu ke teman-teman, hey, kalian bisa. Nah, tahu nggak? Aku tuh kerja mulai dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Jadi 4 jam. 3 pagi sampai jam 7 pagi. Oke. Jadi aku jam 2 itu udah bangun. 4 jam aku kerja bersih-bersih. Bayang nggak? Masih ngantuk-ngantuk harus udah vakum. Kebayang, keren loh. Itu apalagi di sana sekarang ketawa. tapi ya, aku menikmati proses itu. Ya. Udah. Kalau lagi libur kuliah nih, kalau kita lagi libur kuliah kita bisa kerja unlimited hours. Jadi nggak ada batasan jam. Udah. Kalau aku lagi libur nih, aku kerja di situ tadi di kampus jam 3 sampai jam 7 pagi. Oke. Kemudian aku lanjut, nanti aku ada di tempat sate, nyate ayam. Nyate nih. Itu di jam berapa ya? Biasanya jadi dekat dari tempat aku kerja itu bisa mulai dari 7.30. Oh, sampai jam 10. Itu short shift. Karena abis itu aku langsung kerja lagi ke motong salmon. Oh, jadi kamu tuh bener-bener beragam pekerjaan kamu kerjakan gitu. Best. Betul. Udah itu aku lanjut motong salmon. Motong salmon ini kalau teman-teman tahu kayak kita makan sushi kan? Itu ada yang aku udah agak lupa namanya. Yang contohnya potongan seperti ini itu jadi apa, potongan bulat jadi apa, potongan ini jadi apa, miring jadi apa. Betul. Gitu ya. Itu harus benar. Ternyata nggak sembarangan motong ya, kira motong salmon tuh cuma cek. Harus terlatih. Dan itu kita ada target loh. Harus berapa ikan yang kita dapetin kita catat. Dan itu tuh ruangannya dingin, terus kita pakai berdiri motongnya. Gila nggak? Udah, itu sampai sore. Kadang sampai jam 5 atau jam 6 sore. Oke. Habis itu aku lanjut lagi. Aku lanjut lagi kerja di kafe. Kemana, sorry? Kerja di kafe. Oh. Jadi nyuci piring. Best. Kamu kaya langsung kayaknya tuh. Betul. Bisa kerja berapa? Aku nyuci piring, kadang sampai jam 11 apa jam setengah 12 malam. Udah. Wow. Itu kebetulan dekat tempat aku tinggal juga. Jadi paling 15-20 menit jalan. Jadi kadang aku nyampe rumah jam 12. Udah. Terulang lagi tuh. Perbedaannya, ketika di Columbia dulu, aku tuh jam 2 jam karena belajar. Ini karena bekerja ya? Ini karena bekerja untuk memenuhi bayar uang kuliah. Betul. Kamu kuliah sepekan berapa kali? Berapa hari dan... Kalau kuliah aku sengaja ambil 2 hari aja, 1 hari itu 2 mata kuliah dan jadi 2 hari aja. Oke. Either Senin Rabu atau kadang Senin Jumat, pokoknya dia itu gonta-ganti. Dan itu nggak lama. Contoh, aku ambil jamnya berdekatan. Contoh dari jam 9 ke jam 12. Habis itu aku selesai. Contoh gitu. Aku atur banget supaya sisanya aku bisa mencari fulus. Kalau master kan memang 1 semester tuh paling cuma 4 mata kuliah gitu ya. 4 mata kuliah, 5 gitu lah. Jadi memang lebih banyak experience kerjanya ya. Betul. Ini keren loh. Ini benar-benar menginspirasi deh teman-teman. Jangan takut kalau nggak punya uang pertama, ya kan? Terus jangan takut kalau nggak dapat beasiswa, ya nggak Bin? Yes. Ya, jadi ada jalan lain. Kamu tuh bisa kuliah sambil kerja. Itu dan di sana tuh even kamu lulusan Columbia,
bisa aja kerja di mana aja gitu ya. Bisa aja. Dan nggak malu gitu ya, Bin. Teman-teman sana mungkin banyak juga yang sambil kerja ya. Betul, karena teman aku kerja di tempat cleaning service itu anak master sama PhD loh. Iya ya. Iya. Jadi bedanya itu adalah di Australia itu menurut aku kita itu semua setara itu. Jadi tidak yang kayak dianggap remeh banget. Oh ya, yang kita kan butuh duitnya ya. Duitnya itu banyak soalnya. Gitu. Nah, kemudian akhirnya aku menemukan kerjaan yang sesuai dengan bidang aku gitu. Setelah beberapa bulan lah menjadi buruh yang sangat jadi itu nggak berlangsung lama ya. Yang pekerjaan agak ini ya. Di bulan keberapa kamu kemudian switch ganti ke pekerjaan yang lebih profesional? Aku tuh di bulan kayak 1 semester. Oh, semester keduanya ya baru mulai. Ya, itu apa tuh, Bin? Aku kerja untuk orang-orang disabilitas. Nice. Karena aku punya gelar social work dari Columbia. Eligible untuk kerjaan itu. Ya. Jadi emang pas banget ya. Banget. Dan menurut aku pribadi sih, aku udah mengalami semua yang aku jelasin tadi sebagai bukti bahwa aku bisa, teman-teman juga bisa. Ya. Gitu. Dan setelah itu aku mulai, tapi aku masih tetap juga kerja di restoran. Nggak lagi bersih-bersih itu lagi gitu loh. Iya. Tapi aku masih yang salmon masih salmon. Salmon aku juga cut. Jamnya kurang cocok dan aku udah pindah tempat juga gitu. Oh. Jadi udah pindah jauh. Tempat tinggalnya ya. Yes. Oke. Tapi aku jadi beralih kerja di restoran. Oke. Nah, jadi restoran itu menjadi sampingan aku. Jadi misalnya aku shiftnya kurang di tempat yang disabilitas, aku gas ke restoran. Jadi gimana caranya aku bisa mengkombinasikan itu untuk perhitungan uang kuliah dan biaya hidup. Nah, Bin, kan kerjaannya banyak begitu ya. Nah, mungkin ini bagi teman-teman yang pengen mengikuti jejak kamu juga bingung kali. Gimana cara nyari kerja kayak Bang Robin gitu. Ya. Banyak gitu ya. Kok bisa melihat peluang itu banyak dari mana? Terus bagaimana cara melamarnya? Itu gimana, Bin? Ceritain, Bin. Nah, aku pribadi seperti yang aku bilang dulu waktu aku kuliah di S1, lulus dari S1, di S2 di US, aku itu kan suka banget mencari-cari segala sesuatu itu dari Google. Sama. Waktu aku di sana juga aku cari di Google, aku cari restoran Indonesia di seputaran sini. Aku langsung call. Halo, aku Robinson. Apakah butuh ini? Aku mau nyari kerja nih paruh waktu karena aku student di sini. Ada lowongan nggak? Kebetulan pada waktu itu aku bilang oke, datang aja, drop email dulu ya CV-nya. Gitu. Besok langsung datang ya, ketemu jam sekian. Keterima. Nah, baru itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengenai kerjaan lain itu dari teman, network. Oh, aku tanya, itu juga penting ya. Yes, tentunya. Aku tanya, kalau ada lowongan kabarin ya. Hai, kita lagi butuh ini nih. Nah, tuh, jadi kerja di kampus. Kemudian kalau yang disabilitas ini pun juga itu dari orang Australia langsung. Aku ketemu, ngobrol, ngopi, terus dia bilang, "Oi, kamu kan punya degree di social work. Are you interested in working with people with disabilities?" Aku bilang, "Oh, of course. That's my passion." Ya, honest, gitu kan? Dia kasih nih persyaratan segala macam, lengkapi semua dokumen. Akhirnya aku di-approve. Jadi untuk kerja di disabilitas itu prosesnya agak lama. Karena kita harus di screening dulu sama pemerintah sana, dokumen-dokumen harus sudah dilegalisir dan segala macam, baru kita bisa keluar nomornya, baru kita eligible untuk daftar kerjaan. Gitu. Prosesnya lebih resmi ya, lebih panjang karena gitu kan, ya. Ya, karena bekerja dengan orang-orang disabilitas. Nah, intinya satu, usaha kita sendiri, yang kedua network. Karena dimanapun, kalau orang Indonesia bilang ordal ya kan, kalau ada ordal aman. Ordal in a positive way ya, bukan ordal yang kamu nggak mampu tapi dipaksakan kerja begitu ya. Betul. Nah, plus kalau menurut aku nih ya, yang perlu kita belajari teman-teman, apalagi maksudnya ini pengalaman di Australia,
kita tidak perlu sombong. Ya. Tidak perlu sombong, maksudnya tidak perlu gengsi. Nah, Ya. karena apapun pekerjaan kita, kalau itu halal, tidak merugikan orang lain, bisa membantu kehidupan kita Betul. untuk biaya kehidupan sehari-hari dan perkuliahan. Setuju. Nggak perlu gengsi. Setuju. Bin, mungkin yang teman-teman, ayo kalau mau nanya boleh ya. Mungkin Boleh banget, silahkan. mungkin orang banyak yang pengen tahu di sana gaji berapa. Kan beberapa konten banyak yang bilang di Aussie tuh gajinya oke, gitu-gitu ya. Benar-benar. Nah, ini pengen tahu nih, denger langsung dari orang yang pernah bekerja mulai dari serabutan sampai yang profesional. Boleh banget. Berapa Bin gajinya, Bin? Betul, sebentar ya. Oke. Ayo yang mau tanya-tanya. Untuk sekarang ini, bentar ya. Ya. Alright. Nah, kalau untuk sekarang ini UMR di sana minimal itu 25 deh. Aku coba searching ya supaya kita nggak salah. Oke. Minimum wage in Melbourne. Ya. 2026. Oke, di 2026 itu kalau dari Google sendiri yaitu ya 24,95 atau $25 lah. Oke, itu berapa ya kalau di rupiah? 260 dolar lah sejam. Sejam? Yes. Itu berapa rupiah ya, Bin? Sorry. $260.000. 260.000 rupiah per jam. Per jam. Oh, oke. 250 lah kita bilang yuk, maksudnya biar nggak susah gitu. Padahal kamu 2,5 itu kamu yang pertama kerja 4 jam. Iya. Ya kan? 4 jam itu udah sejuta. Ini nih aku menghitung kekayaanmu nih ya. Terus Silakan. Ganti siang sampai jam berapa tadi tuh? Setengah 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 terus sampai sore ya? Sampai malam lagi. Kamu bisa menghasilkan sekian juta rupiah gitu ya dalam sehari ya? Betul. Oke. Terus kalau yang di profesional ini tentu lebih besar lagi ya, Bin? Yes, betul. Oh. Profesional lebih tinggi. Nah, kalau ada orang yang bilang dalam waktu 1 tahun dia bisa mengumpulkan 1 miliar rupiah. Betul, ada yang isunya gitu ya. Aku mau bilang itu possible, tapi kayak yang aku bilang tadi, mungkin videonya cuma sejam 2 jam. Kayak kamu ngambil banyak gitu ya. Kalau kerjanya serabutan ya, kayak yang aku bilang tadi, itu memungkinkan. Possible kok. Ya. Tapi kalau dia kerja profesional, menurut aku 1 miliar itu nggak gede-gede amat sih. Kalau contohnya dia udah ya gitu deh. Karena kan 100 itu 1 miliar itu kan 100.000 kan? Iya. Kalau di dolar ya. 100.000 dibagi 12 berarti per bulannya sekitar 8.000 kan? Memungkinkan ya? Possible banget ya? Possible. Kalau dia kayak yang aku bilang tadi, kalau dia bekerjanya mati-matian ya. Atau karena dia itu ada perusahaan tertentu, contohnya di tambang atau dia jadi di bagian bangunan atau construction, itu kan lebih tinggi nilainya. Iya. Nah, gajinya itu possible kalau dia kalau dia bisa kerja sampai kayak 20 jam, 10 sampai 15-20 jam ya bisa aja gitu. Sementara waktu itu tuition fee dan macam-macamnya untuk kuliah kamu tuh sebulan setahun berapa, Bin? Jadi kalau hitung-hitungannya ya hampir 40-50 ribu lah selama 2. Jadi setahun itu sekitar 20 sampai 25 lah gitu. Per tahun. Kamu berarti cukup banget ya? Menutup sebenarnya banget. Sih nggak cukup banget juga karena dulu kan kerjanya serabutan kan, nggak banyak-banyak banget gitu loh. Oke. Ya itu untuk kuliah tercover, tapi biaya hidup beda lagi kan. Yang living cost-nya? Iya. Biaya hidup di Melbourne, akomodasi itu mahal. Oke. Tapi intinya cukup ya, Bin? Cukup. Kalau kerjain pokoknya jangan males dah udah. Iya. Keren. Yuk, yang mau nanya, yuk. Boleh. Malah pada dengerin, nggak pada nanya. Oke. Terus tadi udah diceritain ya perbedaan antara menjadi mahasiswa di US dan di Aussie. Yang satu di sana agak susah untuk bekerja, nyambi-nyambi begitu ya. Iya. Dan aku baru kali ini merasakan yang namanya kuliah sambil kerja, karena emang aku kan beasiswa terus ya.
beasiswa di sekolah, beasiswa di kampus, beasiswa S2, beasiswa konferensi, beasiswa semua. Literally beasiswa gitu. Kayak aku belum ngerasain gitu. Jadi aku pengen ngerasain itu. I challenge myself untuk ngerasain, terus juga untuk mengencourage dan kasih sesuatu lah, kasih gambaran ke teman-teman yang mungkin mau menjalani hal yang sama gitu, mencoba hal ini gitu. Betul. Iya. Bin, sekarang kamu di Jakarta, itu apa rencana kegiatan kamu? Karena aku juga melihat di postinganmu, kamu sudah diterima di Melbourne University. Betul? Gila. Ini mau lanjut gas dulu, gimana ya? Mau ada kerjaan dulu di Jakarta, baru nanti semester depan ya berarti ya? Mulai kuliah atau gimana Bin rencananya? Jadi yang Unimelp ini aku belum aku accept juga offernya. Karena aku masih nunggu beasiswa juga kan. Iya. Aku bayar lagi nih sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, aku kan di Jakarta juga sebentar karena aku akan balik ke Melbourne untuk kerja. Melanjutkan yang kemarin itu ya, masih yang di mengurus teman-teman disabilitas ya. Keren. Dan jadi kamu cuti. Soalnya nanti riset aku juga akan mengenai disabilitas. Jadi nanti di dokternya akan kembali ke relnya begitu ya? Yes. Kembali. Iya, karena kalau dokter kan 4 tahun ya, jadi memang harus pakai beasiswa Bin. Betul. Karena kamu capek banget. Terus sudah udah mengajukan beasiswa apa aja Bin sampai sekarang Bin? Aku belum ada karena kemarin masih fokus kuliah, pastinya sudah dan mendatangkan orang tua dan aku lagi persiapan lah apa yang lagi buka nanti aku coba dan aku berharap sih aku akan secure dan semoga aku juga nggak mau langsung lanjut tahun ini, kalaupun keterima kayaknya aku akan lanjut tahun depan. Siap. Karena aku bekerja dulu plus rehat dulu lah otaknya ya gitu. Kembali aku mau persiapan hal-hal lain seperti mau launching buku, kemudian bisa ke Indonesia untuk sharing lagi ke teman-teman di universitas gitu. Dan aku mau fokus lagi untuk program-program lain. Keren. Bin, ini kan tadi judulnya tahu dong, ada anak petani begitu ya. Ini tidak mendiskreditkan pekerjaannya ya, tapi mau menggambarkan bahwa betapa menginspirasinya Robin begitu ya. Kita tahu mungkin di Indonesia pekerjaan petani kalau bukan yang pemilik lahan segede gaban mungkin untuk hidup berkecukupan mungkin memang belum begitu bisa begitu ya. Boleh diceritain nggak Bin, anak petani itu maksudnya gimana nih Bin, kamu Bin? Ayah petani apa gitu? Kalau mama bapak itu petani kopi, tapi lahannya itu juga nggak luas gitu loh, dan hanya ya secukupnya lah buat mereka gitu di sana. Makanya mama itu juga masih suka kerja di ladang orang. Tapi sekarang udah aku larang. Karena pak kan sekarang nggak ada tanggungan lagi ya, kita anaknya semua udah ada berapa bersaudara ya Bin, Sari? Ada 7, aku anak kelima dari 7 bersaudara. Udah lama Pak, ngapain lagi? Udahlah ladang itu aja cukup buat kalian berdua gitu. Mamaku ini sama bapakku pekerja keras gitu loh, makanya aku emang nggak bisa diem. Betul, aku belajar mungkin menjadi hard worker itu dari mereka, melihat mereka. Jadi benar-benar teman-teman, orang tuaku itu hanya petani biasa gitu yang nggak punya lahan yang luas juga. Dan for your information teman-teman, waktu mama bapak kesana kemarin tuh visanya sempat ditolak karena mereka tidak memiliki slip gaji dan iya ya, karena kan bukan pekerja ya. Iya, jadi aku gitu. Di visa yang kedua aku jelasin kehidupan orang tuaku sejak kapan mereka tinggal di situ, petani apa, dan aku bilang mereka tidak bisa berbahasa Inggris, mamaku bahkan bisa berbahasa Indonesia, kemudian tidak memiliki slip gaji karena nggak pernah kerja dimanapun, di perusahaan manapun, dan mereka tidak memiliki rekening tabungan atau bank statement karena memang nggak punya, orang di kampung sana. Nah, waktu aku submit itu, akhirnya visa mereka di-approve. Tapi kan ada kamu yang menjamin di sana ya, jadi ada yang bilang semua yang membiayai mereka itu aku, gitu. Makanya yang kulampirkan adalah rekening aku, gitu.
Top deh. Oke, terus ini Bin pengen tahu selain orang tua pastinya, siapa sih tokoh yang sebenarnya selama ini menginspirasi Robin dalam pendidikan, dalam menghadapi kehidupan, dalam tadi kayaknya penuh tantangan. Robin seneng ya dengan hal-hal yang penuh tantangan dan sebagainya. Itu siapa inspiratornya tuh Bin? Siapa ya? Kalau aku Siapa? mau sebut 1-2 nama sih aku kurang tahu siapa, cuman aku tuh belajar dari maksudnya aku melihat ya Barack Obama, di mana dia itu kan orang berkulit hitam, maksudnya African American kan. Bukan mayoritas ya di waktu itu. Iya, dia berani mencoba dulu untuk di pemilihan presiden yang pertama dulu di tahunnya dia. Gitu. Menurut aku gila nih, dia minoritas di sana bisa loh. Gitu. Jadi aku mikir, tapi aku bukan mengambil dari sisi minoritas, tapi aku ambil poin bahwa aku orang kecil nih. Betul. Maksudnya orang dari kampung yang bahasa Indonesia aja tidak banyak privilege gitu ya. Iya betul, bukan privilege lah punya gitu. Sama seperti dia aja berani bisa nomor 1 di sana dan membuat perubahan besar. Jadi aku pun bisa. Itu loh awalnya gitu. Yang menurut aku poin keren banget nih mantan presiden Amerika ini. Oke, jadi cukup menginspirasi ya. Bin, ini ada yang nanya nih Bin, dari nggak ada namanya sayang. Kak, apa bedanya sistem pendidikan di Amerika dan Australia? Nah, kalau menurut aku sih hampir sama aja. Kalau dari segi kayak mengajar dan segala macam sama lah ya, dosen-dosen segala macam. Cuman dari sistem penilaian aja mungkin agak berbeda. Kalau di Australia itu kita ada namanya HD atau High Distinction. Kalau nilai kita di 80 ke atas itu udah HD. Kalau di US kan kita contohnya nilainya A, B, C gitu kan. Betul, kalau sama seperti di sini ya. Iya, kalau aku di Australia kemarin high distinction, credit gitu loh. Oke. Dan di Amerika dulu contohnya 90 berapa baru A contohnya gitu. Kayak gitu. Iya. Sistemnya kalau tugas presentasi, tugas kelompok hampir sama aja. Sama banyaknya begitu ya, karena kalau S2 tuh lebih banyak tugas daripada belajarnya kayaknya. Betul. Ya cuman menurut aku bisa lebih mudah karena dulu aku udah pernah di US, itu sih bedanya. Jadi aku dari sana gini gitu. Tapi jujur lebih berat jadi mahasiswa di sana apa di Aussie? Menurut aku sih lebih berat di Amerika ya. Oke. Iya. Guys, yang mau nanya lagi sebelum aku beralih ke pertanyaan terakhir, karena udah mau sejam loh Bin, ya ampun. Iya, benar, gila. Tidak terasa. Kamu di Jakarta di mananya? Kok nanyanya gitu ya, nggak boleh? Aku di Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, oke. Main-main lah ke kantor, nih di Jakarta Barat. Ya nih nanti aku kabarin kalau selesai. Main-main gini ya. Bin, kalau pesan dong buat teman-teman, jangan gitu ya. Kamu kan pengalamannya udah banyak banget tuh ya. Untuk teman-teman yang terutama yang banyak kendala gitu ya, ekonomi dan sebagainya. Terus yang tidak punya banyak privilege sama seperti kamu, mungkin saya juga. Apa gitu yang pengen kamu sampaikan agar mereka tetap punya semangat gitu? I see. Buat teman-teman Medcom nih dimanapun berada ya yang mendengarkan sharing kita pada hari ini. Satu hal mungkin yang aku mau ingatkan ke teman-teman semua bahwa kita harus mengetahui dulu nih yang kita mau apa, goals kita apa, baru kita bisa menentukan jalan ke sana. Jadi kalau kita aja belum tahu mau jadi apa, mau ngapain dan target kita apa, itu akan sulit. Tapi ketika kita tahu nih target kita apa, baru kita susun cara jalan untuk bisa ke sana. Nah, setelah kita tahu itu, kita harus bilang ke diri kita sendiri bahwa kita nggak boleh gengsi. Apapun kita lakukan, tapi in a good way. Jangan sampai salah jalur gitu. Positif, jangan gengsi, kerja keras, disiplin itu hal penting. Ya, disiplin. Dan I would like to say enjoy the process. Enjoy the process. Yes, enjoy the Pokoknya yang pertama tujuannya dulu nih ditetapin ya. Ibarat kita mau ke
Blok M. Jadi kita Yes. harus tahu dulu gitu Tahu ya dulu. tujuannya, baru kita mencari jalannya. Directionnya ke sana. Iya, iya, Betul kan? iya. Benar-benar Baru juga. setelah benar. itu kita tahu nih, untuk tiba ke sana itu pasti banyak tantangan. Kalau macet di sini Betul. gimana ya? Apa gimana. Ya. Jadi dari situ, nah makanya dibutuhkan disiplin, ketekunan, dan kayak kemauan yang keras. Karena Ya. kalau kemauan kita nggak kuat, tekad kita nggak kuat, tengah jalan kita bisa stop. Betul. Jangan gitu. Jadi Ya. harus tetap kuat, semangat. Makanya butuh kita enjoy prosesnya. Ya. Kalau mau ke Blok M walaupun macet tapi tujuan kita mau ke sana ya mau gimana? Nikmati aja perjalanannya. Betul. Keren kamu. Ya udah, apalagi Bin mungkin mau disampaikan? Oh, satu lagi deh aku mau nanya. Kan kamu sebagai perantau nih ya, ini mungkin buat teman-teman yang mau keluar negeri, apa yang paling perlu disiapin Bin, terutama mentalnya ya, karena kamu akan ketemu orang baru, kamu sendirian di sana, temanmu nggak sebanyak di Indonesia, mungkin apa Bin yang perlu disiapin sama teman-teman yang mau keluar negeri Bin? Kalau menurut aku pribadi teman-teman, sebenarnya mental sih. Kalau memang kita udah kuat, udah ready, kita aman aja. Plus siapkan semuanya, contoh negara mana yang mau kita tuju. Betul. Kita harus tahu nih situasi di sana bagaimana. Oh, pelajari budaya, Pelajari kebiasaan budayanya gitu di sana ya? supaya nggak kaget-kaget banget lah. Ya. Oke. Banyakin teman kali ya, Bin? Betul, banyakin teman, tanya. Bener. Oke. Bin, thank you banget. Thank you. Nanti kapan-kapan kalau kamu udah S3 lagi. Amin. Doain ya. Semoga lancar kegiatan di Jakarta, semoga lancar kalau mau melanjutkan kuliah lagi ya. Amin, semoga apa yang menjadi obrolan kita sehari-hari ini tuh menginspirasi. Amin. Buat sobat-sobat makeup. Sehat-sehat ya. Salam ya, sama Bapak Ibu. Keren punya anak yang keren. Sampai ketemu Bin. Makasih banyak. Bye. Thank you sama-sama. Iya. Sobat Redcom, barusan tadi bincang kita sama Robin. Udah deh, pasti banyak hal yang bisa kalian petik gitu ya, karena ini keren banget sih menurut Akil begitu ya. Semoga teman-teman juga bisa menyusul Robin, nggak hanya keluar negerinya, tapi bagaimana Robin bisa survive di sana, kemudian tetap bisa berprestasi, bisa menjaga nama baik bangsa, bahkan mengharumkan nama Indonesia di luar sana. Gitu, sampai ketemu lagi di Kalau Pendidikan Eduversi di setiap hari Kamis ya. Jadi biasanya di 12:30, tapi karena ada satu dan lain hal menyesuaikan jadwal dengan Robin, jadi kita di sore hari. Besok kita kembali lagi di 12:30-an atau jam 12-an. Sampai ketemu lagi. Dadah. Tolong dibantu.